Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Ermelinda Taimenas dengan NIM 220114068, mahasiswi semester 5 kelas B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi penggunaan teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan! Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada implementasinya, kita harus mengerti dulu apa sih teori Brunner itu. Nah teman-teman, di sini saya akan jelaskan secara singkat apa teori Brunner itu. Nah, teori Brunner dikemukakan oleh seorang ahli bernama Jerome S. Brunner. Dalam teorinya tersebut, Jerome mengatakan bahwa suatu pembelajaran matematika akan tercapai melalui konsep-konsep dan struktur-struktur yang dikaitkan secara nyata agar peserta didik dapat dengan mudah memahami suatu konsep yang kita ajarkan. Nah teman-teman, dalam teori Brunner ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolis. Nah di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tahap enaktif. Nah dalam tahap ini peserta didik akan diajarkan konsep-konsep dengan benda-benda yang konkret atau benda-benda yang nyata yang dapat dirasakan oleh peserta didik sendiri melalui indera peserta didik tersebut. Nah teman-teman, sedangkan tahap yang kedua yaitu tahap ikonik. Nah dalam tahap ikonik ini merupakan perwujudan dari tahap enaktif itu sendiri, dimana tadi jika tahap enaktif itu menggunakan benda-benda yang nyata, maka di tahap ikonik ini kita dapat menggambarkan benda-benda yang nyata tersebut ke dalam bentuk visualisasi yang dapat dilihat oleh peserta didik. Misalnya kita dapat menggambar di papan bentuk pulpen itu seperti apa agar peserta didik dapat merasakannya melalui penglihatan atau visual. Nah teman-teman, pada tahap yang terakhir, tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik. Nah dalam tahap ini peserta didik akan diajarkan menggunakan konsep-konsep yang abstrak. Misalnya dalam matematika itu kita bisa menggunakan angka-angka, misalnya angka 1, angka 2, dan angka selanjutnya. Dan juga kita bisa menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol dalam matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan simbol yang lain seperti sama dengan dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, berikut saya akan menjelaskan bagaimana implementasi pembelajaran menggunakan teori Brunner. Nah, yang pertama dalam tahap enaktif, di mana tahap ini merupakan pembelajaran suatu konsep dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau yang nyata yang dapat dirasakan oleh peserta didik. Nah, saya akan memperagakan sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Oke anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana konsep perjumlahan. Nah, anak-anak, di sini ibu memiliki satu buah pulpen dan juga satu buah pulpen. Jika 2 pulpen ini digabungkan maka akan menjadi 2 pulpen. Jadi 2 pulpen ini menjadi benda yang konkret yang dapat dirasakan atau dipegang oleh peserta didik tersebut. Oke teman-teman, pada bagian berikut yaitu tahap ikonik. Nah di tahap ini merupakan tahap perwujudan dari tahap enaktif. Misalnya tadi saya menjelaskan ada sebuah pulpen, ada 2 buah pulpen yang saya pegang. Nah di situ kita akan menggambar 2 buah pulpen seperti ini. Nah, lalu ini gambar pulpen yang pertama, lalu gambar pulpen yang kedua. Nah, jika 2 pulpen ini digabungkan maka akan menjadi 2 pulpen. Nah, sedangkan pada tahap yang terakhir merupakan tahap simbolis. Di sini dalam matematika kita bisa menggunakan simbol berupa angka-angka. Misalnya tadi saya menjelaskan ada 1 buah pulpen itu diwakili oleh angka 1. Lalu dijumlahkan lagi dengan 1 pulpen berikutnya. Nah, angka 1 ini mewakili pulpen tersebut. Nah, lalu dikasih tanda sama dengan dan hasilnya adalah 2 yang merupakan angka dan menjadi simbol itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan singkat saya tentang bagaimana membelajarkan
konsep matematika dengan teori biner kepada siswa di sekolah dasar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.